Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Kusumawardani dari SD Negeri Kelei Lebak, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Magelang dari Provinsi Jawa Tengah. Pada saat ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama teman saya yaitu Ibu Dwi dari SD Negeri Lebak untuk menjadi objek observasi saya. Nah, sebelum kita akan melaksanakannya, kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi dulu ya Bu Dwi ya. Dalam percakapan pra-observasi ini kita akan melakukan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Bu Dwi untuk melaksanakan pembelajaran ke depannya. Nah, tujuan dari pra-observasi ini agar nanti Bu Dwi saat melaksanakan pembelajaran menjadi lebih baik dan lebih percaya diri dan dapat melaksanakan pembelajaran yang semaksimal mungkin untuk muridnya. Dan pada saat percakapan pra-observasi ini kita akan membahas dan akan menyepakati hal-hal apa saja yang akan kita laksanakan saat pembelajaran. Nah kan ya Bu Dwi ya. Jadi dapat memberikan yang terbaik buat muridnya dan juga tujuan supervisi ini adalah saya akan mengamati dan mengevaluasi pembelajaran yang Bu Dwi lakukan. Tujuan pembelajaran apa saja yang diberikan? Untuk tujuan pembelajaran sendiri saya ada 4 Ya. terus mencakup 3 aspek, ada kognitif, psikomotorik dan juga afektif. Ya. Kemudian untuk kognitif sendiri, setelah berdiskusi peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis norma dengan tepat. Kemudian untuk psikomotorik, setelah kegiatan presentasi peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis norma dengan tepat. Kemudian untuk afektif sendiri, setelah kegiatan mengerjakan LKPD peserta didik dapat bernalar kritis dan juga menunjukkan sikap gotong royong dengan baik. Jadi tujuan pembelajarannya itu meliputi 3 aspek ya Bu Dwi ya, yaitu kognitif, psikomotor dan efektif gitu ya Bu Dwi ya. Untuk pertanyaan yang nomor 2, area pengembangannya meliputi apa saja ya Bu Dwi? Oh iya, untuk area pengembangan sendiri saya yang pertama yaitu untuk tercapainya tujuan pembelajaran, kemudian menciptakan pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan, dan juga terjadinya umpan balik yang positif antara peserta didik dengan guru. Iya, diharapkan adanya umpan balik gitu ya Bu Dwi antara guru dan juga muridnya. Jadi muridnya itu ditarik agar aktif mengikuti pembelajaran. Untuk pertanyaan yang nomor 3, rancangan pembelajarannya itu ada apa saja seperti model dan juga metode pembelajarannya itu ada apa saja Bu Dwi? Dari pendekatan dulu ya. Kalau untuk pendekatan saya menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Jadi nanti di pembelajaran ini adalah diferensiasi proses dan juga produk. Kemudian saya juga menggunakan TPACK. Untuk model pembelajaran sendiri PBL atau Problem Based Learning. Dan untuk metode pembelajarannya ada tanya jawab, diskusi dan juga presentasi. Iya, pendekatannya menarik ini ya Bu Dwi ya, berdiferensiasi, ada produk dan juga prosesnya, menggunakan PJBL, model PJBL ya, PBL ya, maaf PBL, dan juga menggunakan media TPACK. Nah, medianya itu berteknologi ya, terus dia berbasis teknologi. Untuk pertanyaan selanjutnya itu nomor 4, media pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran itu apa saja Bu Dwi? Kalau untuk media pembelajaran sendiri saya menggunakan berbasis teknologi dan juga konkret. Kalau untuk teknologinya saya ada PowerPoint, biasanya berisi materi, kemudian animasi atau video pembelajaran, dan juga saya menggunakan quiz word wall. Kemudian untuk media konkretnya ada papan perilaku norma, jadi nanti ada jenis-jenis perilaku, terus nanti anak-anak diminta untuk menyesuaikan ke dalam jenis-jenis norma yang ada. Sangat menarik sekali ya Bu Dwi ya, media pembelajaran yang digunakan Bu Dwi. Untuk selanjutnya pertanyaan nomor 5, penilaian pembelajaran yang digunakan itu apa? Kalau untuk penilaian pembelajaran saya menggunakan LKPD yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi nanti untuk LKPD-nya ada yang lahir, kemudian sudah berkembang sama cakap. Terus nanti disesuaikan juga
untuk petunjuknya dan juga soal-soalnya. Dan terakhir di evaluasi ada juga soal pilihan ganda 10 dan untuk tindak lanjutnya ada pengayaan dan juga relief. Oh ya. Jadi ada 3 jenis LKPD gitu ya, tergantung dengan kemampuan siswanya ya. Terus untuk pertanyaan terakhirnya ini gitu ya, detail pelaksanaan pembelajarannya itu kita akan melaksanakan hari apa, jam berapa, di kelas berapa, mata pelajarannya apa saja gitu. Kalau untuk pembelajaran insya Allah dilaksanakan di kelas 5. Iya. Terus waktunya itu 25 Oktober 2024 di hari Jumat di jam 8, dan untuk mata pelajarannya pendidikan Pancasila materi umum. Oh ya, terima kasih Bu Dwi. Demikian pertanyaan yang saya berikan ke Bu Dwi. Semoga bisa melaksanakan dengan baik saat pembelajarannya. Saya mengobservasi bukan tujuannya untuk apa-apa, tapi kita menjadi lebih tahu arahnya itu bagaimana saat pembelajaran dilakukan gitu ya Bu Dwi ya. Semoga apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan harapan kita dan bisa memberikan pembelajaran yang maksimal dengan muridnya. Setelah melakukan pra-observasi ini, kita selanjutnya akan melaksanakan observasi dan juga pasca observasi di hari berikutnya gitu ya Bu Dwi ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bu Dwi. Kita bertemu lagi di lain hari. Baik Bu. Terima kasih kepada semuanya. Demikian percakapan pra-observasi saya dengan teman sejawat saya Ibu Dwi, guru SD Negeri Lebak. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di lain hari dengan melaksanakan observasi dan juga pasca observasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Dina Kusumawardani, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, sebelumnya kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi dengan teman sejawat saya yaitu Ibu Dwi, dan hari ini juga kita akan melaksanakan observasi dengan teman sejawat saya juga dengan Bu Dwi kembali. Nah, bagaimana Bu Dwi? Sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Insya Allah siap. Oke Bu Dwi, nanti saya akan melaksanakan observasi di kelasnya Bu Dwi ya, di belakang. Silakan bisa masuk ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Nazir. Doa mulai.
Coba, ini siapa ya? Dia bisa menjawab. Kartini. Lawan wanita Indonesia. Oke, karena berani menjawab, Bu Dwi juga kasih untuk Mas Anas. Silahkan Mas Anas. Ya, jadi gambar pertama adalah siapa? Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah tokoh pendidikan di Indonesia. Itu adalah ibu kita kan? Pahlawan, Bu. Nah, ini ada kesepakatan kelas. Bu Dwi mau ingatkan lagi. Apakah kalian siap melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tertib? Siap. Menghargai guru dan teman-teman? Siap. Melakukan kegiatan dengan aktif? Siap. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh? Siap. Harus siap ya. Selanjutnya, nah tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis norma dengan tepat. Melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan norma dan aturan yang tepat. Melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menunjukkan sikap berpakaian dengan baik, dan terakhir melalui kegiatan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menunjukkan sikap bernalar kritis dengan baik. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Pertemuan sebelumnya tentang aturan. Apa yang kalian ketahui tentang aturan? Ada yang masih enggak? Apa itu aturan? Apa Mbak Indira? Iya, segala sesuatu yang harus dipatuhi itu adalah aturan. Ucap untuk aturan. Bukan salah satu aturan yang kalian ketahui. Siapa? Aturan. Apa misalkan? Aturan di sekolah contohnya apa misalkan? Tidak membolos. Ya, tidak membolos itu adalah salah satu contoh dari aturan sekolah. Ucap Mas Akan. Terus, apa yang terjadi jika tidak ada aturan dalam kehidupan kita? Kira-kira apa sih yang terjadi kalau tidak ada aturan di sekolah, di rumah, di masyarakat? Apa yang terjadi? Lingkungan menjadi tidak tertib karena aturan itu dibuat untuk menertibkan. Selain itu apa? Aman tidak kalau tidak ada aturan? Iya. Selanjutnya kita akan mengamati video. Silakan diamati. Nanti akan ada pertanyaan dan yang bisa menjawab akan dapat hadiah. Silakan berangkat. Tentang apa kira-kira anak-anak? Melanggar aturan. Melanggar aturan. Siapa yang melanggar aturan? Tingtung melanggar aturan. Terus apa yang terjadi? Diculik makhluk gaib. Berarti apa yang kita bisa simpulkan dari video tersebut? Ada yang berani? Kita harus apa? Menaati peraturan. Ya, gimana Mbak? Iya, betul. Karena Mbak suka berani jawab. Berarti pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus mentaati peraturan dimanapun kita berada. Pelajaran kali ini tidak jauh berbeda tentang aturan, yaitu aturan yang ada di lingkungan masyarakat yang kita sebut dengan apa? Norma. Sudah pernah mendengar apa itu norma? Sudah. Apa itu norma? Ada yang bisa membacakan untuk Bu Dewi? Ya, boleh. Siapa tadi? Mas Anas. Boleh Mas Anas, ayo.
Silahkan dibaca. Norma. Kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman penerimaan dalam kehidupan sehari-hari. Memang mengandung tingkah laku yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Semua sikap dan perbuatan harus sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi norma itu adalah suatu kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Kira-kira norma itu harus ditaati tidak ya? Ya. Harus ditaati. Kalau kita melanggar norma akan dapat apa anak-anak? Sanksi atau hukuman. Hukuman itu tergantung sesuai norma apa yang dilanggar atau yang dilakukan. Ada yang tahu ada berapa jenis norma? Apa saja? Norma agama terus yang terus norma kesusilaan terus hukum terus. Jadi norma yang akan kita bahas pada hari ini adalah 4 jenis: norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Penjelasannya, kalau norma agama itu berasal dari siapa kira-kira? Terus kalau kita melanggar norma agama, apa yang terjadi? Dudui, tidak melaksanakan sholat, berarti sanksinya apa? Dosa itu biasanya di dunia atau di akhirat? Dosa di akhirat ya. Contoh perilaku norma agama apa ya kira-kira? Yang menjalankan ibadah sesuai agama ya. Ya contohnya kalau umat muslim berarti apa? Sholat, selain sholat, zakat, terus puasa ya, terus haji. Terus kalau orang Kristen berarti dia melaksanakan di mana? Gereja. Selain menjalankan, kita juga harus apa sikapnya sama orang yang berbeda agama? Terus yang terakhir adalah saling berarti peraturan yang berasal dari Tuhan dan harus ditaati disebut sebagai norma agama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Selanjutnya yang kedua adalah norma apa? Hukum. Norma hukum itu adalah aturan tertulis yang bersifat apa? Memaksa dan dibuat oleh siapa? Ya, norma hukum itu biasanya kalau yang melanggar dapat sanksi disesuaikan. Ada yang di penjara, ada juga yang denda. Contohnya tilang ya, kalau kita nggak pernah pakai helm, itu nanti kita kena apa? Tilang atau ya denda ya. Terus kalau semisal ada orang yang membunuh, nah itu biasanya hukumannya apa? Mencuri bisa dipenjara nggak? Bisa. Kalau norma hukum itu bersifat memaksa pelanggarnya. Jadi kalau dia bersalah, berarti mau nggak mau harus dapat hukuman yang setimpal sesuai. Ketiga adalah norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan itu berasal dari hati nuraninya manusia tentang baik atau buruk, perilaku baik atau buruk. Dan biasanya kalau melanggar akan mendapatkan sanksi sosial. Sebagai contoh, bertutur kata dan bertindak jujur. Nanti kalau ada ulangan kita harus apa? Jujur. Kalau semisal kalian mau ulangan terus terbiasa jujur, semisal mau mencontek biasanya hati kalian akan mengalami nggak usah karena itu perbuatan yang tidak baik. Berkaitan dengan perilaku baik atau buruk itu namanya adalah norma kesusilaan. Kesopanan adalah norma yang mengatur perbuatan seorang untuk menjaga kesopanan, tata krama. Biasanya kalau di suatu daerah apalagi di Jawa ada tata krama yang mengatur di dalamnya. Misal kita lewat ada orang yang sepuh atau orang tua, berarti sikap kita yang baik apa anak-anak? Permisi, pulau ya kalau di bahasa Jawa. Terus kalau kita mau pergi berarti pakaiannya harus bagaimana? Terus kalau sama orang yang lebih tua kita bahasanya bagaimana? Ya menggunakan bahasa yang apa? Bahasa yang baik. Kalau dalam bahasa Jawa biasanya menggunakan bahasa romo. Itu ya. Dari 4 norma tadi ada yang mau ditanyakan? Ulang semuanya? Sudah. Ya ini ada ayo tebak. Ini nomor 1. Ada yang bisa menjawab? Agama. Ya. Mereka dapat menjawab ini. Terus nomor 2. Ya, Mas Anas dapat pucuk dari dulu. Terakhir ayo bisi-bisian. 1, 2, 3 yang bisa menjawab ini siapa? Kesopanan masih. Sudah paham ya? Kalau kita dikasih mengucapkan terima kasih berarti norma apa kira-kira?
sopan. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Di kelompok itu ya. Ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C, ini kelompok C. Oke, dibagikan dulu orangnya. Untuk kelompok A ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Patuhi semua yang ada di petunjuk pengerjaan dan Ibu akan membagikan ini. Ini adalah contoh perilaku. Jadi kalian setelah mengerjakan itu mendiskusikan kira-kira yang pertama ini toleransi itu masuknya yang mana. Nanti saat kalian presentasi kasihkan ke papan perilaku norma. Misal toleransi antar umat beragama itu masuk di mana? Norma agama, berarti nanti kasih ke norma. Paham anak-anak? Ya nanti kita akan bagian ini juga. Ini untuk kelompok A, kelompok B. Silakan didiskusikan, dikerjakan, dilihat lagi petunjuknya. Ya, ditulis nama kelompoknya, anggotanya. Petunjuk pengerjaannya silakan dicermati ya. Kalian bisa berdiskusi. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan kepada guru. Oke? Iya, setelah nanti presentasi. Pas presentasi lo baca lagi. Ya. Ada kesulitan anak-anak? Ya sebentar. Ada kesulitan kelompoknya Mas Nasir? Oke. Kelompok B tidak ada kesulitan. Kelompok C gimana? Ada kesulitan? Sudah selesai semua? Sudah. Sudah. Oke, kita akan presentasi. Oke, kelompok berapa ya kira-kira? Kelompoknya C. Ya, presentasi. Silakan. Ayo semuanya. Ini. Semuanya didengarkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti silakan bertanya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok C ingin menuliskan hasil diskusi kami. Oh iya, coba dibacakan. Yang pertama, ada apa Mbak? Ya, coba dilihatkan kepada teman-teman. Itu adalah gambar apa? Toleransi. Berarti norma agama sudah benar atau salah? Nah, yang kedua. Ya, di mana coba disebutin kegiatannya apa ini? Memberikan tempat duduk kepada orang tua. Yang berikan tempat duduk dalam kesusilaan benar? Benar atau salah? Kurang keras. Benar atau salah? Benar. Kesopanan.
Ya. Norma agama, norma iman. Iya. Terus yang bawahnya apa? Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Ya, pertanyaan yang di bawah itu ada berapa norma yang kita ketahui? Ada berapa? 4. Apa tadi? Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Ya. Terus yang kalian bawa, coba kasih ke papan perilaku. Norma kesusilaan. Apa kegiatannya? Kami memaafkan jika ada salah. Ya, lalu di norma kesusilaan. Kalau ada salah memaafkan ketika kita berbuat salah. Betul. Oke, terus Mbak Ivi. Ya. Apa? Yang memberi makan hewan. Terus apa lagi? Ya, norma apa? Kesusilaan. Terakhir? Iya, oke. Oke. Kalian dapat kesusilaan semua ya, betul ya? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok C? Ya, sudah jelas semuanya? Sudah jelas semuanya ya berarti ya? Ini berarti sudah paham, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok C. Selanjutnya untuk Femi dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setiap pagi Budi kamu dan Nasib salat subuh bersama ayah dan ibunya. Setelah itu ia langsung tangan ibunya dan berpamitan untuk pergi ke sekolah. Di jalan Budi melihat seorang nenek kesulitan membawa belanjaannya. Ia sekarang memandu nenek tersebut menyeberang jalan. Di sekolah Budi mengenakan seragam bertanapi sesuai aturan. Setelah makan siang ia membawa sandal ke tempatnya. Saat pulang Budi mengucapkan salam kepada gurunya dan pulang dengan hati bahagia karena telah berbuat baik sepanjang hari. Oke, terus pertanyaannya gimana? Yang termasuk norma agama dari cerita tersebut apa? Dari kelompok kalian? Melaksanakan salat subuh. Oke, anak-anak coba Budi tanya, melaksanakan sholat subuh itu termasuk norma agama atau tidak? Iya. Jawabannya benar ya. Untuk kelompok A, terus lanjut. Mengenakan seragam bertanapi. Ya, mengenakan seragam dengan rapi dan sesuai aturan termasuk norma hukum? Ya, berarti kalau misalnya kita memakai apa? Merah putih. Kalau salah merah putih. Dan seterusnya. Terus selanjutnya? Iya, kalau berangkat sekolah salim dan cium tangan bapak ibu atau orang tua itu termasuk norma kesopanan, betul atau tidak? Betul. Ya, betul ya, Mas Nazil. Betul tidak? Betul. Terus? Ya, membantu nenek menyeberang jalan termasuk norma apa? Kesusilaan. Oke. Okean. Ya, perilaku yang pertama Mbak Sita dapat apa? Membayar pajak tepat waktu, silakan ditaruh. Jangan malah Mbak Sita. Ya, betul atau tidak? Betul. Oke, selanjutnya saling kepada orang yang lebih tua, maksudnya sama apa? Kesopanan. Ya, selanjutnya memberikan tempat duduk pada orang yang lebih tua. Kesusilaan. Ya, terus yang di bawah Mas Anas apa? Sentaati lalu lintas, berarti norma. Jadi sudah paham yang kelompok A ya? Ya, silahkan ditutup. Ada pertanyaan dulu nggak dari kelompok E? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Selanjutnya kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi dari Ya. cara membantu teman sekolah yang terjatuh di halaman sekolah. Norma kesusilaan. Betul atau tidak? Membantu teman yang terjatuh kesusilaan. Kesusilaan. Betul. Oke. Pak Adi selalu tepat waktu mengajar di kelas. Norma hukum. Tepat waktu, hukum betul? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Karena mematuhi aturan. Terus? Siswa di sekolah selalu menyapa guru dengan sopan. Norma kesopanan. Ini apa? Betul kesopanan? Betul. Oke. Siswa selalu melakukan sholat zuhur berjamaah. Norma agama. Ya, sholat duhur berarti norma agama. Siswa memakai seragam
norma kesusilaan ya. Terus Ada empat, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesukaan. oke, betul. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, papan perilakunya ayo. Mbak Yolanda, jangan tutupi biar teman-temannya lihat. Apa? Toleransi antar umat beragama masuknya? Agama. Terus, Mbak Eka bawa apa Mbak Eka? Pandangan berprinsip pada orang yang kedua. Apa? Norma kesukaan. Iya. Terus, Mas Afan? Memakai seragam sesuai aturan hukum. Norma hukum. Terus? Sudah? Sudah. Oke, berarti betul semua ya. Berarti sudah paham kalau oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup tangan dulu. Hampir semua jawabannya sudah benar semua ya. Dari kalian sudah memahami terkait norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan juga norma kesusilaan. Yang bingung kayak tadi menghargai pendapat orang lain maksudnya kesusilaan. Nah itu kita harus teliti lagi ya, biar nanti kesusilaan sama kesopanan itu apa tidak salah. Kalau tadi kesusilaan berasal dari apa? Dari nurani. Kalau kesopanan aturan atau apa peraturan yang ada di masyarakat, dari peraturan yang sudah ada itu norma kesopanan. Nantinya kita akan quiz. Ya, jadi ini cepat-cepatan nanti yang bisa jawab hilang. Soalnya cuma ada 9. Sudah siap semuanya, cepet-cepetan. Nomor 1 cuma 30 detik ya. Ini nangis. Nah, mana? Siapa? Apa betul agama? Nah, teliti ya anak-anak. Harusnya apa? Ini permainan, jadi harus teliti dan juga cepat. Oke. Nomor 2. Oke, norma betul. Coba kita cek. Oke, dapat bintang. Hukum. Oke, tunjuk tangan dulu. Selanjutnya nomor 5. Cepat-cepatan, fokus. Fokus ya. Siap. Oke, Mas Anas. Oke, makanya cepat, tepat, harus cepat dan tepat. Fokus. Sanksi. Sudah. Masih coba ya. Terus 7, cepet-cepetan. Jangan jawabannya kamu tunjuk langsung dulu. Oke. Aku, Kakak, coba ya. Oke, good, Mas Kakak. Terus terakhir. Oke, terakhir. Dijawab tepuk tangan kita semua. Apa yang kita bisa simpulkan pada pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar norma-norma itu apa? Aturan yang berlaku di masyarakat. Biasanya kalau kita melanggar norma dapat apa? Sanksi. Tadi ada berapa jenis norma? 4. Apa? Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Coba salah satu pilih emoticon dari Mbak Siva. Yang nomor berapa? Yang mana emoticonnya? 1 yang berbeda ya. Mbak Naja. 1 juga. Terus 1 Mas Andi. Ini secara keseluruhan berarti menyenangkan ya pembelajaran hari ini ya. Bagaimana ini apa namanya tingkat kesulitannya? Sulit, mudah, sedang, atau sulit sekali atau mudah sekali? Mudah sekali. Paham semuanya? Paham. Setelah ini kita akan mengerjakan evaluasi. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Bu Dwi, sudah berkelompok juga, sudah berdiskusi, sudah presentasi.
Titik sendiri ya. Dipahami, dipahami. Juga silakan, nggak usah. Kesulitan? Jangan kesulitan. Yang sudah boleh dikumpulkan, yang belum jangan dikumpulkan. Untuk soal evaluasinya diteliti dulu. Diteliti kalau sudah nanti yang sudah tuntas dikasih pengayaan, kemudian yang masih belum tuntas nanti dikasih dari untuk pertemuan selanjutnya. Paham? Paham. Oke. Tak terasa waktu sudah berlalu, saatnya kita pulang anak-anak dengan sudah selesai pembelajaran hari ini. Silakan bersiap. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Khususnya dari Budi kurang mohon maaf. Budi akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dina Kusumawardhani, CGP dari Kabupaten Magelang, Angkatan 11 Provinsi Jawa Tengah. Bersama ini saya akan melanjutkan percakapan pasca observasi yang sebelumnya telah melaksanakan pra-observasi dan juga melakukan observasi bersama teman sejawat saya, Ibu Dwi dari SD Negeri Lebak, dan hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi terlebih dahulu ya Bu Dwi ya. Nah, untuk percakapan pasca observasi ini tujuannya yaitu untuk menganalisis atau mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bu Dwi lakukan kemarin pada waktu hari Jumat ya Bu Dwi ya, hari Jumat tanggal 25 November 2025 di kelas 5. Nah, sebelumnya itu Bu Dwi apakah sudah siap melaksanakan percakapan pasca observasi? Siap. Nah, ya, terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi atas waktu yang diberikan kepada saya, telah memberikan waktu kepada saya, membantu saya dalam melakukan aksi nyata modul 2.3 ini ya Bu Dwi ya. Sebelumnya kita telah melakukan pra observasi dan juga melakukan observasi. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Dwi di kelas 5. Nanti saya akan memberikan sekiranya itu 9 pertanyaan kepada Bu Dwi. Nanti Bu Dwi menjawabnya untuk pertanyaan pertama, untuk Bu Dwi, perasaan setelah melakukan pembelajaran di kelas 5 kemarin saat observasi itu bagaimana Bu Dwi? Perasaan saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran tentunya yaitu lega. Ya. Setelah mempersiapkan pembelajaran dari membuat modul ajar, kemudian bimbingan kepada ibu, revisi sampai akhirnya dapat menerapkan dengan cukup baik, itu saya merasa sangat senang dan sangat lega sekali. Nah, berarti lega sudah plong gitu ya Bu Dwi ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, kehadiran supervisor saya di kelas ibu itu dalam kegiatan pembelajaran, rasanya Bu Dwi itu bagaimana? Tentunya sedikit deg-degan, aku tidak bisa memberikan hasil yang terbaik gitu ya Bu. Tapi sebelumnya udah dikasih motivasi dan juga penguatan, akhirnya saya bisa mengusahakan yang terbaik. Deg-degan ya Bu ya, yang penting tidak langsung ngeplay tapi tetap bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Pertanyaan selanjutnya Bu Dwi, bagaimana proses pembelajaran yang kemarin laksanakan Bu Dwi saat pembelajaran di kelas 5 itu? Untuk proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik, dari kegiatan pendahuluan, dari berdoa, menyanyikan lagu nasional, kemudian persepsi, terus ada juga pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan ini juga sudah menerapkan sintaks PBL yang saya gunakan, langkah-langkahnya juga sudah sesuai,
dan juga sudah menerapkan pendekatan pembelajaran dan diferensiasi pada proses dan juga produk. Kemudian untuk menutup, saya ada ajak peserta didik untuk melakukan kesimpulan, mengajak untuk berkesimpulan, refleksi, evaluasi, dan berdoa. Ya, berarti untuk proses pembelajarannya berjalan lancar tanpa ada kendala gitu ya, sesuai dengan sifatnya PBL, menggunakan pendekatan berdiferensiasi TPAC. Nah, untuk selanjutnya Bu Dwi, model PBL apakah sudah terlaksana atau belum, sesuai sintaknya atau belum saat pembelajaran berlangsung kemarin? Untuk kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan sintaks PBL, 5 terdiri dari beberapa langkah, 5 langkah, sekitar 5 langkah. Terus anak-anak juga sudah antusias mengikuti pembelajaran. Apa yang saya tanyakan juga sudah dijawab dengan baik. Berarti sudah sesuai dengan sintak PBL gitu ya, saat telah melaksanakan pembelajaran model PBL, adakah kekurangan atau kesalahan saat pembelajaran berlangsung kemarin Bu Dwi? Kalau ini mungkin lebih ke Bu, kesalahan waktu itu kan saya menggunakan PowerPoint. Iya. Nah, ketika PowerPoint itu saya nggak cek kembali, jadi ada beberapa slide yang terdouble gitu, dan mengakibatkan waktunya itu jadi ngulang lagi gitu Bu. Berarti kesalahan dari teknis PowerPoint-nya itu kurang telitian saat menampilkan dan pengecekan untuk lebih lanjutnya kayak seperti itu ya Bu Dwi ya. Untuk selanjutnya, hambatan pembelajaran apa saja yang dialami saat pembelajaran kemarin itu Bu Dwi? Untuk hambatan ini Bu, waktu pemasangan proyektor ini saya nggak persiapan dulu. Ketika saya memasang itu ada terkendala di kabelnya dan membutuhkan waktu yang lama gitu. Sama untuk proses pembelajaran mungkin ini peserta didik harus ditunjuk untuk aktif atau berpartisipasi ketika pembelajaran. Jadi tidak ada inisiatif untuk melakukan berpendapat sendiri gitu Bu. Maka dari itu biasanya saya siasati dengan adanya reward berupa bintang ataupun afirmasi positif kepada peserta. Berarti hambatannya itu pemasangan proyektornya itu kurang persiapan, jadi waktunya tergesa-gesa, kurang pemasangan waktunya karena proyektornya gitu ya Bu Dwi. Terus untuk dari peserta didiknya juga yang atur cuma itu saja gitu ya Bu Dwi, yang biasanya hanya si A, terus belum merata gitu ya. Berarti untuk selanjutnya kejadian hambatan, mengapa kejadian tersebut terjadi, hambatan tersebut terjadi itu mengapa Bu Dwi? Menurut saya mungkin karena kurangnya motivasi dari peserta didik. Peserta didik merasa masih di zona nyamannya. Jadi ketika belum ada sesuatu yang merasa tertantang, mereka masih ya udahlah yang lain aja. Makanya saya siasati dengan apa? Dengan adanya reward berupa bintang good job itu. Dan dari reward itu banyak peserta didik yang langsung aktif. Mereka berlomba-lomba untuk berpendapat, tentunya melatih rasa percaya diri mereka. Dan juga ketika saya kuis menggunakan word wall, anak-anak juga banyak yang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Berarti dengan solusinya memberikan reward bintang dan juga memberikan word wall tadi biar anak itu lebih tertarik, semuanya tidak hanya si A terus dan si B, bisa merata untuk keaktifannya gitu ya. Terus untuk solusi yang akan dilakukan, untuk solusi mungkin lebih mempersiapkan. Jadi ketika sebelum pembelajaran saya akan mempersiapkan, mengecek peralatan yang akan saya gunakan, misal laptopnya apakah bisa digunakan, kemudian LCD dan lain untuk mengefisienkan waktu. Kemudian untuk peserta didik saya berikan afirmasi sebelum kegiatan pembelajaran, motivasi dan juga rasa semangat agar mereka itu lebih percaya diri ketika pembelajaran. Berarti sastra harus disediakan dan juga dicek terlebih dahulu ya Bu Dwi, agar tidak mengganggu pembelajaran, tidak terganggu saat atau khususnya pada proyektor dan juga keadaan sekitarnya, khususnya pada peserta didik itu peserta didik itu maunya seperti apa, kita juga harus tahu kondisi anaknya gitu. Untuk selanjutnya itu actionnya. Nah, actionnya itu kapan untuk memperbaiki hambatan tersebut? Untuk action atau rencananya insya Allah saya akan melakukan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian saya akan evaluasi dari kekurangan-kekurangan yang telah saya lakukan untuk saya perbaiki pada pembelajaran selanjutnya.
berarti akan langsung diperbaiki dan dipraktekkan ke pembelajaran berikutnya gitu ya Bu Dwi ya. Misalnya si A pas sudah ada kenaikan ya harus dilanjutkan lagi. Tapi kalau misalnya si B itu kok belum ada perubahan, harus kita bagaimana caranya agar bisa berubah menjadi lebih baik. Bu Dwi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bu Dwi. Demikian itu pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Dwi bisa melakukan percakapan pasca observasi ini. Nah, Bu Dwi pada saat kemarin melakukan observasi, saat saya amati pada pembelajaran yang dilakukan di kelas 5 dengan materi nilai-nilai norma Pancasila itu sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan di Bu Dwi di saat dijelaskan Pak saat apa itu pra-observasi ya, dari sintaknya, sintak PBL menggunakan metode dan juga media pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan juga anak peserta didik sudah bisa dikondisikan dengan baik. Namun dari hal itu ada kendalanya ya Bu Dwi ya, atau hambatan yang dialami Bu Dwi yaitu saat pemasangan proyektor. Nah, selain itu juga kendala lagi peserta didik yang aktifnya itu kurang merata ya Bu Dwi ya. Nah, solusi dari saya mungkin ini untuk persiapan alat yang akan digunakan terlebih dahulu dicek hari sebelumnya dan kalau bisa itu dikondisikan peserta didik dan juga pengecekan alat yang akan digunakan. Jadi dites dulu dicek apakah bisa atau tidak, misalnya kok kurang kencang seperti itu ya Bu Dwi ya. Jadi kita bisa mempersiapkan pada hari-harinya itu menjadi lebih baik sehingga pembelajaran yang dilaksanakan terbaik buat siswa dan kita bisa melaksanakan pembelajaran yang terbaik itu tanpa ada kendala. Terus untuk kendala peserta didiknya menurut saya itu harus pintar-pintar kita mencari media, metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa dan juga keinginan siswa. Misalnya si A ini aktif, si B kurang aktif. Nah, kita terlebih dahulu mencari tahu si B itu dia itu tertariknya di bagian apa, dia menggunakan media apa. Jadi seperti pembelajaran berdiferensiasi, kita harus mengetahui kemampuan, minat dan bakat siswanya itu. Jadi kita bisa menyiapkan media dan alat bahan yang sesuai dengan kemampuan siswa dan minat siswa. Jadi diharapkan dengan itu peserta didik itu bisa aktif semuanya tanpa ada terkecuali, walaupun ada beberapa anak atau peserta didik yang masih kurang aktif. Nah, kita pintar-pintar gitu ya Bu Dwi ya, pintar-pintar membagi atau mencari tahu si A ini kelemahannya di auditori, si B kelebihannya di visual, kinestetik. Nah, itu bagaimana kita pintar-pintarnya membuat atau merancang pembelajaran yang lebih menarik menyesuaikan dengan siswa seperti itu ya Bu Dwi ya, agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu ya Bu Dwi ya, masukan dari saya. Mungkin dari Bu Dwi ada masukan atau ada yang akan dibicarakan atau dikatakan dengan saya. Terima kasih, mungkin saran dan masukan dari Bu Dina tentunya membantu saya untuk memperbaiki cara pembelajaran saya yang lebih baik lagi. Dan saya mendapatkan banyak ilmu dari Bu Dina khususnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah untuk kedepannya akan saya lanjutkan dan akan saya konsultasikan kepada Bu Dina. Terima kasih Bu Dwi ya, karena kita saling belajar untuk menyiapkan media atau alat peragam sesuai dengan pembelajaran siswa agar peserta didik atau siswa itu bisa menjadi lebih menyenangkan. Intinya seperti itu ya Bu Dwi ya. Dengan pembelajaran yang menyenangkan diharapkan materi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh siswa. Seperti itu Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi telah membantu saya dalam melaksanakan aksi nyata modul 2.3 ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi kedepannya. Terima kasih semuanya. Ini dia aksi nyata saya modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.